Sebelum Rasulullah diutus, dukun-dukun itu sakti-sakti, Pak. Betul ini. Jadi misal besok mau hujan, itu langit, berita langit itu sudah dicuri sama jin-jin ini. Nah, ini pengakuan jin, Pak. Nah, sejak Rasulullah diutus, ini kata jin, Pak, dia tidak bisa mencuri berita langit lagi. Bagi umat Muhammad SAW, ini dari jin, Pak, ya, dari jin. Mereka mengatakan sendiri, Allah yang ceritakan. Sejak Nabi Muhammad diutus, aku tidak bisa mencuri berita langit lagi. Ketika aku maksa, maka aku dipanah oleh malaikat, aku terjatuh ke bawah. Nah, jadi sekarang dukun itu dusta semua. Paham ya? Paham? Kalau dukun jahiliyah mungkin benar, karena mereka jin masih bisa mencuri berita langit. Sekarang itu tebeken cuman, Pak. Sering takut misalnya, tengah malam takut. Biasanya setan membisikkan di sini, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya, qul katakanlah hai Muhammad, uhiya telah diwahyukan kepadaku. Maksudnya aku telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Annahu, bahwasanya istama'ah, telah mendengarkan bacaan Al-Qur'anku, nafarum minal jin, sekumpulan jin, yakni jin dari nasibin. Demikian itu terjadi sewaktu Nabi SAW sedang melakukan sholat subuh di lembah Nakhlah yang terletak di tengah-tengah antara Mekah dan Taif. Jadi lembah Nakhlah ini terletak di antara Mekah dan Taif. Jin itulah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, nanti ditemukan di surat Al-Ahqaf. Faqalu, lalu mereka berkata kepada kaumnya, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ini bermakna takjub akan kefasihan bahwasanya, kefasihan bahasanya dan kepadatan makna-makna yang dikandung serta hal-hal yang lain yang ada dalam Quran. Jadi jin saja ketika mendengarkan Al-Quran enak, Pak. Makanya Ustadz, katanya orang yang kesurupan kalau dibacakan Quran kepanasan. Nah ini kok malah enak, Ustadz. Perhatikan, Pak. Jin ini sama dengan kita, mempunyai hukum ta'rif dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin ini sama, disuruh taat dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah diutus, maka agamanya bangsa jin, nabinya bangsa jin juga Rasulullah. Harus ikut pada ajaran Rasulullah SAW. Jadi harus ikut ajarannya Nabi Muhammad. Salatnya harus sama dengan ajarannya Rasulullah SAW. Jadi Quran juga untuk pedoman mereka. Nah, maka ketika Al-Quran ini turun, dibacakan oleh Rasulullah, nah ini kok ajib katanya. Jadi kalau ada orang yang terganggu dengan Al-Quran, ini lebih parah daripada jin. Nah ini enggak serius ini tak kerja pun ini. Jin saja, ini firman Allah. Jadi kita sudah bahas kemarin surah Al-Insan. Sekarang kita bahas surah Al-Jin. Jadi jin pertama ini turun, surah Al-Jin turun karena Rasulullah baca Al-Quran, kemudian jin ini mendengarkan. Yang asalnya jin ini ingin mencari sebabnya dia itu ke langit kok tidak bisa. Ketika ketemu dengan Rasulullah SAW yang lagi sholat subuh, kemudian ajib ini. Nah, Rasulullah tidak tahu, Pak, kalau waktu sholat ada jin yang mendengar di belakang. Tidak tahu Rasulullah. Makanya diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kul, katakanlah Muhammad, bisa saja, Pak, Rasulullah SAW bisa saja langsung uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Tapi dari saking amanahnya Rasulullah, ini sering saya ulang, kalimat kul, kalimat katakanlah juga diikutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kan Allah memerintahkan Jibril sampaikan kepada Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim, ayat kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum. Muhammad, katakan kepada umatmu,
bahwasanya telah diwahyukan kepadamu bahwasanya segerombolan bangsa jin mendengarkan bacaanmu dan dia mengatakan ajib, enak. Dari saking amanahnya Rasulullah, kalimat katakan juga diikutkan oleh beliau. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ajib ini, enak ini. Yahdi ila rusdi fa amanna bi, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, yaitu kepada keimanan dan kebenaran. Fa amanna bi, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan, walan nusyrika, dan kami tidak akan pernah mempersekutukan bi rabbina ahada. Sesudah hari ini, kata jin, pokoknya selesai hari ini saya mendengarkan Quran yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan pernah beriman kepada selain yang diturunkan ini, dan saya tidak akan pernah mempersekutukan. Nah, ini luar biasa, Pak. Jin saja sudah, ini masih belum dibahas tafsirnya, Pak. Ini dibacakan saja beriman. Ada manusia sudah diterangkan maknanya, kita iman, ya Allah. Bi rabbina ahada, seorang pun dengan Tuhan kami. Jadi mulai sekarang aku tidak akan pernah mempersekutukan Tuhan yang diceritakan di Al-Quran tersebut. Wa annahu, dan bahwasanya Ta'ala jaddu rabbina, maha tinggi kebesaran Tuhan kami, maha suci kebesaran dan keagungannya maksudnya. Mattakhadha sahibatan, dia tidak beristri. Sahibatan ini tidak beristri, tidak mempunyai istri maksudnya. Wala walada, dan tidak pula beranak. Perhatikan, Nabi Muhammad SAW diutus setelah Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa ini diselewengkan oleh umatnya mengatakan Isa ini anak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata jin itu cerdas, Pak. Jadi jin ini tahu, saya tidak akan pernah mempersekutukan Allah. Allah itu malain wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan. Allah itu tidak punya istri, wala walada, dan tidak punya anak. Makanya orang yang mempersekutukan Allah itu lebih jelek daripada jin. Betul. Orang yang mempersekutukan Allah itu lebih jelek daripada jin. Jin saja mengatakan aku tidak pernah mempersekutukan, aku tidak akan pernah mempersekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah mempersekutukan Allah. Wa annahu kana yaqulu safihuna, dan bahwasanya orang-orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan, maksudnya orang-orang yang bodoh di antara kami. Jadi kata jin, ada orang bodoh di golongan kami, katanya mereka. Alallahi syatata, perkataan yang melampaui batas terhadap Allah, dusta yang berlebihan, yaitu dengan menyifati Allah punya istri dan anak. Perhatikan, jin yang mendengar ayat tadi, ini bangsa jinnya namanya dari jin nasibin, juga dibaca jin nusaibin. Jadi ada bangsa jin ini juga bermarga, Pak Hamdan. Jadi nama jinnya yang waktu itu jin nusaibin namanya. Kalau di sini juga disebut dengan jin nasibin. Jadi ada marganya juga. Dan jadi mereka mengatakan, kami ini ternyata dulu telah dibodoh-bodohi oleh bangsa kami yang mengatakan bahwasanya Tuhan punya anak. Wa anna dhananna, dan sesungguhnya kami mengira allan taqulal insu wal jinnu 'alallahi kadhiba, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah, yakni mensifatinya dengan hal-hal punya anak maksud tadi, hingga kami dapat buktikan kedustaan mereka. Dalam hal itu Allah berfirman, perhatikan, katanya jin, saya ini tidak mengira bahwasanya ada manusia dan jin itu berdusta mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Katanya jin yang tadi mendengarkan ayat ini. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada jin, maksudnya memohon perlindungan kepada jin,
Birijalim minal jin, kepada beberapa laki-laki di antara jin di dalam perjalanan mereka waktu mereka beristirahat di tempat yang menyeramkan. Nah, masih ingat ya yang tadi malam, yang kemarin malam? Lalu masing-masing mereka mengatakan, aku berlindung kepada penunggu tempat ini dari gangguan penunggu lainnya yang jahat. Fazaduhum rohaqa, maka jin-jin itu menambah bagi mereka rohaqa, dosa kesalahan. Karena mereka telah mengatakan bahwa kami telah dilindungi oleh jin. Perhatikan. Jadi kalau kita minta pertolongan kepada jin, itu malah tidak menyelesaikan masalah, Pak. Malah nambah masalah. Saya kasih sampean logika ya, biar lebih kena kepada logika. Perhatikan. Yang menjadi pemimpin di dunia ini, khalifah fil ardi, yaitu Adam. Dan kita pemimpin dunia. Jadi kalau kita minta tolong, malah minta tolong kepada bawahan kita, malah nanti kita, contoh. Ini contoh karena dekat dengan Polres di sini. Misal saya contohkan, misalnya ada polisi, badannya kekar, dia diangkat untuk mengayomi masyarakat. Masyarakat yang nakal disuruh tindak, orang yang jahat disuruh tindak. Tiba-tiba dia tidak sadar dirinya kalau beliaunya ini polisi misalnya atau kecelakaan atau apa, tidak sadar bahwasanya dirinya polisi. Kemudian ketika ada penjahat, mohon maaf ya Pak penjahat gitu. Nah kalau seperti ini malah kita minta maaf pada penjahat, justru malah nanti cocok Pak. Nah status sebagai polisi, tahu Pak keluar tembakan, cengkal, nah, takut sudah. Nah beda mau tembakan saya Pak keluar apa coba tembakan. Jadi sama, cukuplah kita sadar sebagai manusia, maka jin takut dengan kita. Makanya nanti kalau kita ada kesempatan, ada hadis ketika dulu umat manusia datang ke suatu lembah, jin-jin di tempat itu lari Pak. Kenapa? Karena yang menjadi pemimpin di dunia itu manusia. Jadi kalau sudah ketemu sama pemimpin itu lari. Misal presiden kita misalnya Pak Jokowi mau datang ke mana? Ke Kolpajung misalnya. Itu Pak dari Bangkalan Pak Lebersen Pak. Orang yang tak oleh lebet Pak. Tak oleh beda orang yang Pak Ambon yang pinggir jalan tak oleh loh, sudah diamankan semuanya. Kenapa? Presiden mau lewat. Jadi dulu ketika manusia lewat di suatu lembah itu aman mereka. Jin lari. Nah, tapi banyak orang-orang bodoh di kalangan manusia itu yang malah minta tolong pada jin. Tradisi jahiliyah, datang ke suatu tempat kemudian bilang, ambil sebagian bekalnya, hei penunggu lembah ini, aku mohon perlindungan kepada kalian. Justru seperti ini yang akan ingat-ingat. Ini terbukti Pak terjadi. Saya sering kedatangan orang yang di antaranya kemarin, ini orang Pamekasan, Ustadz, ini sudah beberapa kali diobati Ustadz, ke dukun Ustadz, tapi tidak sembuh-sembuh Ustadz katanya. Nah, coba ceritakan dari awal gimana. Ini kesurupan Ustadz, kemudian jin ini minta kepada si pasien untuk diberikan roti. Nah, katanya jinnya ini penunggu jembatan Pak. Dia belilah roti, dikasih. Terus gimana? Alhamdulillah sembuh Ustadz. Ini 3 hari malah kumat lagi, lebih parah katanya. Nah terus gimana? Ya sudah Ustadz, kita datang ke dukun lagi, ternyata minta ayam goreng katanya. Nah ini kok antik kata saya ini. Ini serius Pak, ini serius ini, tak kerja ini. Nah kata saya, sudah. Kalau nanti dituruti jin ini, nanti minta sate gulai gitu kan. Nanti minta bebek, macam-macam nanti permintaannya. Sudah. Insya Allah saya akan bantu sampean. Tapi ingat ya, ketika saya mendoakan sampean, lepaskan semua kesyirikan tersebut. Jangan pernah minta kepada selain Allah. Jin saja, jin yang kemarin saya asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, jin mengatakan kepada manusia yang waktu untanya mau dibunuh tuh Pak ya, masih ingat ya di asbabun nuzulnya ya. Baik. Mengatakan, hei manusia katanya jin yang tua, kamu jangan pernah minta tolong ke bangsa kami. Ketika kamu minta tolong ke bangsa kami, justru kamu akan eco-koco.
Ketika kamu ingin di tempat sesuatu, maka mintalah tolong kepada Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya nyampe ke tempat itu, Pak, sudah. Saya bilang, "Hei jin yang ada di tubuh ini. Kuingatkan kepada kalian, kalian diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan ada di tempat ini. Keluarlah karena takut kepada Allah. Secara baik-baik, aku tidak akan menyiksamu dengan kumbacakan ayat-ayat Quran kepadamu. Keluar secara baik-baik, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu Islam, maka kamu saudaraku sesama agama Islam. Tetapi kalau kamu menentang ajaran Allah, berarti kamu musuhku. Kamu jin kafir. Keluar karena takut kepada Allah." Ini sudah, saya bacakan Al-Quran sebentar. Ayat ini yang saya bacakan bukan untuk menyiksa kamu, tapi agar kamu dapat hidayah. Bacakan Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin. Tiba-tiba sadar orangnya. Sejak itulah tak pernah minta boleh, Pak. Emak nyaman mon ke Ustaz katanya. Oh. Nah, tapi kadang ada, Pak, sebagian orang yang sudah saya nasihati seperti ini tidak bisa. Tak yakin, Pak. Montade ritualnya beli aja mah tak yakin. Usah beli karena sudah tradisi kan. Tidak salah sebenarnya, cuman kurang tepat. Nah, karena sudah kadang Ustadz harus begini. Ya sudah. Biasanya kan ayamnya gimana? Harus ayam hitam, Ustadz. Harus ayam putih, Ustadz. Oh, kalau saya mudah, kata saya. Gimana, Ustadz? Ambil ayam yang paling besar, kata saya. Terus gimana, Ustadz? Sembelih. Ini harus Ustadz yang menyembelih. Biasanya kalau perdukunan itu harus si dukunnya yang menyembelih. Oh, enggak usah. Saya tak teke ini. Saya kun suara saya keras, mun yang beli saya nangis, saya tak teke itu. Akhirnya ya sudah sembelih lah. Nah, sudah disembelih. Terus Ustadz gimana? Masak yang paling enak. Boleh dimasak gulai, terserah. Nah, kemudian Ustaz bagi sama orang. Ayo kakan. Sudah ketika ada masak makan halal ini. Jadi tidak ada ritual, Pak ya. Jadi ayam ini bukan ritual. Jadi sembelih biasa saja, sama dengan ayam yang lain. Cuman untuk menghilangkan sugesti masyarakat yang sudah terlalu yakin. Nah, tapi kalau kita insya Allah sudah lebih paham lah, tidak akan mau seperti itu. Ingat ya, yang salah bukan penyembelihan ayamnya. Yang salah bukan ayamnya, tapi ritual kepercayaan itu yang salah. Apalagi nanti disembelih bulu-bulunya evendem dan lain semacamnya. Wah, ini subhanallah. Saya pernah meruqyah ini, saya sebutkan nama desanya, daerah Sumberwaru, Pak. Sumberwaru. Ini sakit tidak sembuh-sembuh. Ini ketika sakit kakinya sakit, terus kepalanya kayak bengkak gitu. Saya bacakan Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus tiba-tiba gerak sendiri nih. Gerak sendiri tangannya. Kemudian, ayo coba ini di apa namanya? Tonton apa namanya? Tonton apa namanya? Ya dituntun lah. Nah, akhirnya nyampe di pas tengah-tengah rumahnya, Pak. Pas di tengah rumahnya, dia ini tidak bisa gerak kakinya. Tidak bisa gerak. Loh, ada apa ini kata saya? Nah, coba digali tempat ini. Akhirnya digali, Pak. Nah, ternyata di tempat itu ada bulu-bulu ayam. Kemudian ini saya di masjid, Pak, di sini, Pak. Ini cerita nyata saya. Kemudian bulu-bulu ayam, kemudian ada kepala ayam, ada kakinya ayam juga. Ya sudah, bakar ini kata saya. Sudah dibakar. Semenjak dibakar itulah tiba-tiba keluar keringat banyak, Pak. Ini bukan selesai lari, Pak. Nah, ternyata ini kalau minta pertolongan sama jin, ini firman Allah, fazaduhum rahaqa, maka semakin tersesat dosa dalam kesalahan. Terus wa annahum, dan sesungguhnya mereka, yakni jin-jin itu, dhannu kama dhanantum, menyangka sebagaimana prasangka kalian hai manusia, alla yab'atsallahu ahada, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang pun sesudah matinya. Jadi jin yang saling menolong dengan manusia itu, yang sama-sama tolong menolong dengan manusia, kata jin sesungguhnya Allah yang kisahkan, sesungguhnya jin itu sama dengan kalian manusia. Kebanyakan mereka dia tidak sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak jin-jin yang bodoh juga. Tapi ada jin yang juga pintar ya, jin yang tadi, jin Nusaybin ini yang pintar. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnahu muli'at harasan shadidan wa shuhuba,
dan sesungguhnya kami telah mencoba menyentuh langit. Katanya jin ini, katanya jin, sesungguhnya aku telah mencoba menyentuh langit. Maksudnya kami telah bermaksud untuk mencuri pendengaran langit. Fawajadnahu muli'at harasa. Maka kami menjumpainya penuh dengan penjaga, para malaikat. Maksudnya penjaga para malaikat, benih satpam, Pak. Mohon maaf Pak Satpam, ini bukan bukan ingin menghina satpam, enggak. Maksudnya takutnya mak beda satpam langit, enggak. Ya mungkin satpam langit tapi malaikat, bukan manusia, bukan jin. Syadidaw wa syuhuba, yang kuat dan panah-panah apinya. Jadi ada penjaga langit, malaikat-malaikat yang pegang panah api. Jadi setiap jin mau mencuri berita langit dipanah, Pak, dibusur. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Dan sesungguhnya kami dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus, maksudnya yang dimaksudnya dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus, naq'udu minha maq'ida lis-sam, dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-beritanya untuk mencurinya. Jadi sebelum Rasulullah diutus, dukun-dukun itu sakti-sakti, Pak. Betul ini. Jadi misal besok mau hujan, itu langit, berita langit itu sudah dicuri sama jin-jin ini. Nah, ini pengakuan jin, Pak. Ini jinnya sendiri. Nah, makanya dulu dukun-dukun itu sebelum Rasulullah diutus, hari ini pertama Ahad. Ahad ini yang dimaksud dengan Ahad hari yang pertama, Ahadun. Kemudian Isnain, Senin. Isnain ini 2. Jadi hari yang kedua. Sulasa hari yang ketiga, diserap ke Indonesia menjadi Selasa. Hari yang keempat Arba'atun menjadi Rebu. Khomsatun menjadi Khomis, menjadi Kamis. Hari yang keenam tidak disebut dengan hari Situn, tidak, tapi disebut dengan Yaumul Arubah dulu. Jadi hari Jumat tidak disebut hari Jumat sebelum Rasulullah diutus. Yaumul Arubah, hari kebanggaan orang Arab. Jadi dulu di Arab ini banyak yang menjadi penyair, Pak. Jadi dia bersastra, Pak. Bersastra. Wah, bersair-sair. Makanya Quran ini diturunkan di Arab itu mengandung sastra yang luar biasa, padahal bukan syair. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Mah semuanya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat qat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Keren Qurannya. Terus wa qila man raq wa dhanna annahul firaq. Jadi indah Quran itu. Jadi orang Arab yang sudah pandai bersyair itu mengatakan, nah ini bukan syair ini, tapi melebihi syair, kata mereka. Ada penyair disebut dengan syu'ara namanya. Ada dukun. Dukun bahasa Arabnya kahin namanya. Jamaknya menjadi kuhan. Kalau kahin ini satu orang, kalau berkumpul dukun-dukun itu kuhan namanya. Jadi kalau dukun masih ada sekarang, itu sudah pensiun sebenarnya. Karena dukun-dukun di Arab sudah pensiun gitu. Dukun-dukun di Arab yang zaman-zaman jahiliyah dulu, yang memang sakti betul, Pak, mereka. Dukun-dukun di Arab sakti betul dulu. Jadi kalau ada orang yang ingin dibunuh, ya sudah, dukun saja. Nah, ada perkumpulannya, kuhan namanya. Tapi Indonesia alhamdulillah kemarin kan mau diadakan katanya Perdunu, perkumpulan dukun Nusantara. Alhamdulillah, waduh kacau nih. Ini betul berita betul loh, perkumpulan dukun ini diresmikan wafatan. Ya mungkin nanti kalau ada orang meninggal dunia gara-gara dukun, kan tidak bisa polisi kan. Mau ditangkap gimana? Wong disihir, Pak, ya. Ditiup. Boro tabu, mati. Nah, ini siapa pelakunya? Kan tidak tahu ini, Pak. Nah, makanya alhamdulillah Indonesia ini tidak ada yang ketinggalan zaman lah. Sedangkan dukun di Arab sudah pensiun sendiri, Pak. Pensiun sendiri, bukan dipensiunkan. Ada kuhan, kemudian ada sahir, Pak. Ada penyihir. Penyihir. Nah, legal dulu di Arab ini. Makanya zaman jahiliyah betul. Makanya di Indonesia sihir kan tidak boleh, Pak. Kalau ketahuan memang ada bukti dia penyihir kan bisa ditangkap oleh polisi. Nah dulu, sekarang penyihirnya itu kan sembunyi-sembunyi, Pak. Kalau ada sekarang orang ya kok tukang sihir, tahu usah ke polisi, Pak. Tapi pun tetangga.
Awalnya Pak di desa. Dulu di Arab itu penyihirnya itu legal, ya sudah. Ini penyihir. Sudah Pak, seret, tongkat, epale, olar gitu. Tisu, nah contoh ini, tisu, epale, keluar, mano gitu. Sekarang kan bakun ini tisu. Nah dulu memang begitu. Nah kemudian ada yang disebut dengan tujarah, pedagang. Jadi kalau sudah hari Arubah, hari yang Jumat itu, tapi masih belum Jumat, hari Arubah namanya, berkumpullah di tempat itu, kemudian yang pandai bersyair ditulislah di dinding Ka'bah syairnya. Jadi dulu, makanya ini ada contohnya kiswah ini kan. Dulu bukan seperti ini, tapi tertulis dengan syair-syair Arab. Kemudian yang dukun itu bisa terbang, yang sihir tongkatnya kebaik pertunjukan, Pak. Nah dulu, kenapa kok dukun-dukun ini bisa sakti? Nah, pesena elang, uangnya hilang. Nah sudah, diambil di sana, ketemu Pak. Karena memang, ya jin itu ke sana. Nah, sejak Rasulullah diutus, ini kata jin Pak, dia tidak bisa mencuri berita langit lagi. Bagi umat Muhammad SAW, ini dari jin Pak ya, dari jin. Mereka mengatakan sendiri, Allah yang ceritakan. Sejak Nabi Muhammad diutus, aku tidak bisa mencuri berita langit lagi. Ketika aku maksa, maka aku dipanah oleh malaikat, aku terjatuh ke bawah. Nah, jadi sekarang dukun itu dusta semua. Paham ya? Paham? Kalau dukun jahiliyah mungkin benar, karena mereka jin masih bisa mencuri berita langit. Sekarang itu bek-tebekan cuman Pak. Anda ini serius ini. Bek-tebekan, sakit tabu aja. Ambian ni kecoran Andi Moso aja. Kita paham bener aja. Nah, dia kini kembian sing anu kini kayaknya. Ni ada atau kartu tangga Pak. Nah, ini pernah terjadi. Ini serius Pak. Ini saya sebutkan nama desa. Anda jangan nama desa lah, karena takut ini. Ada sebuah tempat di Pamekasan. Ini beliau ini rutin ke masjid Pak. Rutin ke masjid. Ada 2 orang di desa tersebut, di kampung tersebut yang rutin ke masjid. 2 orang ini. Nah, ternyata beberapa hari kemudian tetangganya sakit, Pak. Sakit tidak sembuh-sembuh. Nah, ngundanglah seorang dukun. Nah, ini repot memang. Sekarang karena dukun sudah ketahuan gedoknya, nah sekarang dukun apa dia songkok bote. Nah, mele songkok bote segeme ibu. Mau neng Ustaz, ki buru mele malam. Mele songkok bote segeme ibu, mele jubah, pah mele surban saya kata ibu. Pah neku tasbih. Niro Pak, niro ulama, niro kiai, niro ustaz. Padahal isinya dukun. Bedanya ustaz dengan dukun, bedanya kiai dengan dukun, kalau dia mengajak sesuai dengan ajaran Rasulullah, ustaz dan kiai. Karena ulama, kata Rasulullah SAW, kata beberapa dalil, al ulama warasatul anbiya wal mursalin. Ulama itu pewaris para nabi dan rasul. Jadi kita sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai ulama, kita ini tidak mengajarkan ajaran baru, Pak. Jadi ajaran yang kita sampaikan sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dia ngarang-ngarang sendiri dengan pendapat dia sendiri, contoh ini ya, dia ini diikat, kemudian paku ya. Apakah salah Ustaz? Saya bukan berbicara salah atau tidaknya. Ukur kalau misalnya sama dengan Rasulullah, sesuai dengan beberapa pendapat ulama, amalkan. Saya sekali lagi, saya tidak suka saling menyalahkan, Pak. Silakan kembali kepada diri sendiri. Nah, saya ingin menyampaikan saja. Nah, ternyata yang ini datang kepada si dukun ini, yang akunya Ustadz mungkin. Makanya orang Madura kalau dukun pasti tidak mau. Orang Madura ini kuat agamanya. Nah, karena mungkin beliaunya tidak ngaji, jadi tidak tahu mana dukun, mana ustadz. Nah, akhirnya ini yang menyebabkan sampean sakit. Ini orangnya sering ke masjid katanya. Waduh. Ternyata yang ke masjid hanya 2 orang, Pak. Nah, hanya 2 orang. Berarti kalau tidak ini. Kalau yang ini jauh dari rumah saya. Dan itu pun saya tidak kenal. Nah, kalau tetangga saya ini memang kenal. Nah, ini memang lama tak senang ke saya gitu kan. Ya sudah, Pak. Akhirnya
Si yang sakit ini balas dendam, Pak. Dia mencari, ini niat betul memang. Dia mencari dukun beneran yang sakit ini. Kemudian dia bayar orang tersebut untuk membunuh si yang ke masjid ini. Akhirnya diundanglah, ya mungkin lari atau apa. Kemudian tiba-tiba yang sering ke masjid ini sakit. Sakitnya mendadak, Pak. Sakitnya ini malam Rabu waktu itu katanya. Jatuh suara keras. Ustadz, ini Ustadz omong bohong. Ini Ustadz. Kalau ingin tahu orangnya, datang ke rumah, saya bawa ke orangnya ini. Tapi bukan daerah Pamekasan kota, agak ke desa sedikit, daerah ke utara. Ini jatuh benda besar ke rumahnya, katanya cunduar tengah malam. Nah, paginya Pak dilihat tidak ada apa-apa. Nah, kurang lebih 3 hari dari itu, sakit orang tersebut mendadak. Sakit, terus kemudian dibawa lah secara medis. Dibawa yang sering ke masjid ini yang sakit. Dibawa ke masjid, dibawa ke rumah sakit sudah semuanya. Akhirnya sudah kayaknya ini tidak ada harapan. Akhirnya dibawa pulang, diinfus di rumah. Infus sudah tidak masuk, Pak. Nah akhirnya ini gimana ini? Ya sudahlah, minta doa ke kiai, datang ke beberapa pondok minta doa. Didoakanlah, dimintakan air, dibacakan ayat-ayat Quran ke air tersebut, diminumkan. Tapi tidak ada perkembangan. Nah, akhirnya tiba-tiba ada nomor masuk ke saya, Pak. Waktu itu saya lagi pulang ke Sumeneb. Ustadz ada di mana? Saya masih ada di Sumeneb, Pak. Ustadz bisa enggak Ustadz? Tolong Ustadz. Ini kayaknya mendadak Ustadz. Kalau Ustadz tidak pulang, kalau tidak ke Pamekasan ini kacau ini Ustadz. Nah, tidak begitu juga Pak bahasanya. Kenapa ini Pak bahasa? Ini Ustadz, saya punya saudara begini. Tolong Ustadz. Gimana kalau besok? Tidak bisa Ustadz, takut terlambat katanya. Ya sudah, saya pulang dari Sumeneb, saya pulang sampai sini. Ya, harus nyebrang dulu Pak, pakai perahu. Menimpa langsung ngeber Pak. Nyampe di sini, kemudian saya dijemput sama orangnya. Ustadz, saya jemput Ustadz. Nyampe di rumahnya, sudah gini Pak. Bahayanya sihir kalau sudah masuk Pak. Kalau kuat sihirnya, itu bisa menyebabkan orang tidak bisa bicara. Lemah betul. Infus sudah tidak masuk. Karena nanti ditemukan di hadis Rasulullah SAW, inna syaitan yajri majrad dam. Setan ketika masuk ke tubuh manusia, setan jin maksudnya, dia mengalir di darah. Jadi ketika sudah dihentikan darah, dibuat jantung dibuat tidak maksimal memompa, itu bisa, ya sudah lemah orangnya. Saya sampai di tempat tersebut, saya bilang, mana orang tuanya? Tidak ada Ustaz. Istrinya mana? Saya Ustaz. Sudah banyak orang Pak, di bawah banyak orang. Saya datang pakai sarung biasa, kopiah hitam, baju putih. Saya masih ingat Pak. Nyampe di sana, sudah orang abai saja. Ya kan saya tak potongan dukun Pak. Ya memang bukan dukun saya. Ya songkok jeleng kan ciri khasnya orang nambahin kalau di Madura ini kan asloan. Saya enggak pakai songkok putih, tidak ada aksesoris, pakai baju putih. Sampai di sana saya bilang, Bu, tolong ya sampaikan pada suaminya sampean, ini tidak bisa bicara sudah. Seandainya Allah berikan kemukjizatan, Allah berikan kesempatan untuk sembuh, saya mohon kepada sampean, tolong janji ya pada saya, dan janji kepada diri sampean sendiri. Ketika Allah berikan kesembuhan, tolong gunakan kesembuhan ini hanya tunduk dan patuh pada Allah. Maksimalkan sholat tepat waktu, jaga sholat berjamaahnya, kemudian jaga qobliyah ba'diyahnya. Biar ini Pak fair kan, sudah sangat butuh pada Allah, jadi ya Allah kan tidak, ya Allah tolong sembuhkan biar ini bisa bekerja, kan tidak fair Pak. Ya Allah sembuhkan biar ini maksimal juga beribadah kepadamu. Saya bacakan ayat-ayat Quran secara perlahan. Subhanallah Pak. Tiba-tiba hampir selesai sampai ke Anas, Ustadz perut saya panas Ustadz katanya. Bisa ngomong Pak. Saya pegang perutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai selesai. Saya selesai bacakan Al-Qur'annya minal jinnati wan nas. Dia duduk Pak. Alhamdulillah Ustaz, enak Ustaz. Bisa ngomong. Infusnya dilepas. Langsung hari itu juga. Nah jadi kalau setan itu baru masuk, belum merusak organ tubuh, ketika setannya keluar langsung sembuh biasanya Pak. Tapi yang jadi masalah ketika setannya sudah lama, sudah merusak organ-organ tubuhnya, nah ini sulit sembuhnya karena sudah lama. Nah saya ajarkan ke sampean. Barangkali ada di antara kita yang sakit. Ada di antara kita yang sakit, mau sakit yang karena medis, mau tidak karena medis.
pertama kali yang harus dilakukan, yang kemarin obat yang paling tinggi pengobatannya adalah ruqyah. Ini firman Allah, wa qila man raq, di surah Al-Qiyamah yang sudah kita pelajari. Baik. Mau sihir atau tidak sihir yang kita sakit waktu itu, lakukanlah ruqyah pertama kali. Ruqyah itu, Pak, sekali lagi, ruqyah ini bukan kekuatan yang bukan itu ruqyah, Pak. Ruqyah ini doa mohon kesembuhan, ini ruqyah namanya, Pak. Nah, kalau yang itu membawa nama ruqyah, itu bukan ruqyah. Ya mungkin ruqyah, tapi ruqyah yang syirkiyah itu. Tapi makna dari ruqyah kata ulama, ad-du'a li talabi syifa. Doa mohon kesembuhan itu ruqyah namanya. Nah, cuman karena orang salah paham masalah ruqyah, ada orang nelpon ke saya, "Ustaz, saya minta tolong, Ustaz. Kenapa? Uang saya hilang, Ustaz. Bisa diruqyah, Ustaz," katanya. Ruqyah ini doa mohon kesembuhan, bukan doa untuk mencari barang hilang. Aduh, dikiranya saya dukun. Akhirnya gini, Pak, kalau sampean lagi sakit, nah ini begini caranya, saya diajarkan oleh guru saya. Secara dalil hadis caranya, tapi kalau bacaannya, kalau hadis ketika kita sakit dianjurkan untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas. Nah, tetapi dari guru saya, sanad keilmuan yang saya dapat, baik perhatikan, saya ajarkan begini, saya contohkan saja langsung. Disatukan tangan seperti ini, Pak, satukan tangan seperti ini. Kemudian lekatkan begini, bukan begini, tapi begini. Nah, yang dibaca 5, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian dibacakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim waladdallin. Ini cuma baca seperti ini, Pak. Ini contoh, Pak, ya. Sampai waladdallin, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Kemudian sampai minal jinnati wan nas. Kemudian diusap. Kalau dari guru saya, cara ngusapnya sebenarnya bebas, Pak. Mau diusap seperti ini terserah. Nah, tapi dari guru saya di ini. Dari sini, Pak, dari belakang. Nah, setan ini suka mengikat di kofiatur roksi, Pak, di sini, Pak. Kofiah di sini, batas leher dan pundak. Nah, setan ini sukanya ngikat di sini, yang membuat manusia mudah emosi. Nah, ternyata secara ilmiah, Pak, jin itu ngalir di aliran darah secara ilmiahnya, ya. Ternyata ketika ada sumbatan di sini, ada sumbatan jin yang menyumbat di sini, maka akan menyebabkan jantung ini berat untuk memompa darah ke otak. Nah, ketika sudah berat sehingga tekanannya tinggi ke atas, sehingga kepala ini kekurangan oksigen. Nah, ketika kekurangan oksigen, maka nanti tidak maksimal cara berpikirnya, mudah pegel misalnya. Masuk akal, paham kan, ya? Nah, maka caranya dari sini. Nah, dari leher di sini, nah, diusap ke depan begini. Nah, diusap begini. Mohon maaf rambut saya agak panjang. Soalnya ini istri saya minta panjang. Saya tak senang sebenarnya rambut panjang. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Nah, usap ke bawah. Nah, begini, Pak. Kemudian ke dada. Ada di dada. Nah, yang sering was-was, sering takut misalnya tengah malam takut. Biasanya setan membisikkan di sini, Pak. Wah, saya enggak, Bun. Ibu dini jadi ngerok bodaan. Sering di sini nih. Tengah malam kalau kita mau tahajud, dengan jeding, Pak Budi kace Budi. Udah takut. Nah, kebanyakan nonton film horor ini. Enggak ada itu. Nah, yang sering membisikkan di sini. Nah, kemudian diusap begini sampai ke bawah ke kaki. Kemudian di sini. Nah, begini. Kemudian di sela-sela begini. Nah, setelah itu di pinggang. Nah, jin suka ini juga diantaranya jin ini suka bersembunyi di pinggang. Di pinggang sini, Pak. Nah, pernah ada orang mandul tidak punya anak. Sudah berobat kemana-mana, tidak punya anak. Secara medis normal, Pak, ya. Kalau secara medis tidak normal, lain cerita. Secara medis normal, ternyata tidak punya anak. Ketika diruqyah, ternyata jinnya bersembunyi di sini, ya. Nah, kenapa kok bisa tahu? Karena jinnya ini menguasai si tubuh pasien. Tiba-tiba ngomong si pasien ini, "Ustadz, saya ini disuruh orang untuk menghalangi bertemunya sperma dengan sel telurnya." Nah, tempat bersembunyi di pinggang, di bagian belakang. Makanya diusap begini, Pak. "Ustadz, kan saya sudah punya anak." "Enggak apa-apa punya anak lagi, ya."
Jadi begitu Pak. Nah, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan begini, diusap dari sini ke depan, kemudian begini. Nah, kemudian ke bawah. Takutnya Pak, sampean sakit karena terkena sihir. Sampean kalau terkena sihir, sampean berobat ke medis tidak bisa. Sebelum sihirnya ini lepas. Nah, kalau sudah sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemudian jangan-jangan kalau sudah rusak semua ini, sudah dari jin itu. Jadi lebih baik kalau kita sakit pertama bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan, diusapkan ke seluruh tubuh. Baik, semoga bermanfaat.